Di balik ramainya pusat grosir Tanah Abang, Jakarta Pusat, ada cerita tentang industri tekstil Indonesia yang perlahan kehilangan napas. Pasar terbesar di Asia Tenggara itu kini dipenuhi pakaian impor asal Cina. Mulai dari kaos, jaket, celana, hingga busana muslim yang dijual jauh lebih murah dibanding produk lokal. Di salah satu toko di Blok A Tanah Abang, kaos impor Cina dijual sekitar 50 hingga 100 ribu rupiah. Sementara produk lokal dengan kualitas serupa dibanderol lebih mahal. Bagi konsumen, pilihannya sederhana. Harga murah dan kualitas yang dianggap baik membuat produk impor semakin diminati. Namun, di balik murahnya pakaian itu, industri tekstil dalam negeri perlahan runtuh. Selama lebih dari 2 dekade, Siti Aisyah bekerja sebagai buruh jahit di sebuah pabrik tekstil di Bandung. Namun pada tahun 2021, dia terkena PHK massal bersama lebih dari 1.000 pekerja lainnya. Perusahaan tempatnya bekerja tidak mampu bertahan setelah dihantam pandemi dan tekanan pasar yang semakin berat. Namun yang dialami Siti hanyalah satu dari ribuan kisah serupa. Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia mencatat sekitar 60 perusahaan tekstil tutup sepanjang 2022 hingga 2024. Akibatnya, sekitar 250.000 pekerja kehilangan pekerjaan. Salah satu penyebab utamanya adalah membanjirnya produk tekstil impor dari Cina. Sebagai produsen tekstil terbesar dunia, Cina memiliki kapasitas produksi sangat besar. Setelah pandemi, pabrik-pabrik di sana kembali beroperasi penuh. Namun, permintaan global justru melemah akibat perang dagang dan perlambatan ekonomi dunia. Akibatnya, terjadi overcapacity atau produksi lebih. Produk yang sulit masuk ke Amerika Serikat dan negara barat akhirnya mencari pasar baru, termasuk Indonesia. Indonesia dianggap sebagai pasar potensial karena konsumsi masyarakat yang besar dan hambatan perdagangan relatif lemah. Belum lagi hadirnya platform digital e-commerce yang membuat produk impor semakin mudah masuk langsung ke tangan konsumen. Menurut riset Indef, hampir 90% produk di e-commerce Indonesia merupakan barang impor. Situasi makin rumit setelah pemerintah menerbitkan Permendag Nomor 8 Tahun 2024 yang melonggarkan aturan impor berbagai produk manufaktur, termasuk pakaian jadi. Pelaku industri menilai kebijakan itu membuat produk impor semakin membanjiri pasar domestik. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Jamie Kartiwa menyebut, Cina menjadi ancaman terbesar karena mampu menjual produk sangat murah melalui praktik dumping. Selain itu, industri tekstil Cina juga mendapat berbagai subsidi dari pemerintahnya, mulai dari pajak ekspor hingga biaya logistik yang murah. Akibatnya, produk tekstil Cina masuk ke Indonesia dengan harga yang sulit disaingi oleh pabrik lokal. Sementara barang impor ilegal yang masuk tanpa pajak membuat persaingan semakin tidak sehat. Di pasar busana muslim misalnya, produk impor Cina kini menguasai sebagian besar pasar grosir. Di sisi lain, satu persatu pabrik lokal mulai tumbang dan melakukan PHK ribuan pekerja. Bagi para buruh, ini bukan sekedar data ekonomi. Ini soal dapur yang harus tetap mengepul. Setelah kehilangan pekerjaan, Siti mencoba bertahan hidup dengan membuka warung kecil di rumahnya, sambil tetap membiayai sekolah sang anak. Ironisnya, seragam sekolah murah yang dipakai sang anak kemungkinan berasal dari negara yang sama yang membuat tempat kerjanya tutup. Di tengah banjir produk impor dan persaingan global yang semakin keras, masa depan industri tekstil Indonesia kini berada di persimpangan. Pertanyaannya, apakah industri dalam negeri masih bisa diselamatkan? Atau kita sedang menyaksikan senja kalanya perlahan datang?